Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Layana Tunisa dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iman kepada hari akhir. Hari akhir merupakan hari yang dimana akan terjadi kehancuran pada alam semesta, yaitu hari kiamat. Dan pada hari akhir merupakan salah satu peristiwa yang wajib kita imani dan percayai, sebab percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman kelima. Adapun macam-macam hari akhir yaitu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk bernyawa, misalnya terjadinya kematian, banjir, tsunami, dan lain-lain. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu rusaknya jagat raya dengan segala isinya. Terus selanjutnya hikmah dalam beriman kepada hari akhir, yaitu yang pertama, mendorong umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Terus mendorong untuk menghindari perbuatan buruk dan memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut. Terima kasih. Untuk selanjutnya bab 2, bab akhlak terpuji pada diri sendiri. Dalam bab 2 ini terbagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama berilmu, yang kedua kerja keras, dan yang ketiga kreatif dan produktif. Untuk subbab yang pertama berilmu. Ilmu itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Lawan dari kata ilmu itu jahil, artinya kebodohan. Selanjutnya pentingnya mencari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi kehidupan seseorang, karena semakin kesini itu zaman semakin berkembang dan maju, serta persaingan hidup itu semakin ketat. Tanpa adanya ilmu pengetahuan yang mencukupi, seseorang itu akan sulit untuk menghadapi masa depan. Kemudian perintah untuk mencari ilmu itu dijelaskan dalam surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya perilaku orang yang mencintai ilmu itu ciri-cirinya diantaranya memiliki semangat yang tinggi untuk mencari ilmu, terus suka berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, terus suka mendatangi majelis-majelis ilmu. Untuk selanjutnya subbab 2 kerja keras. Kerja keras itu berarti bersungguh-sungguh atau memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan sesuatu. Perintah kerja keras itu dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Nah, dari ayat di atas itu dijadikan pedoman umat Islam untuk selalu bekerja keras. Selanjutnya cara membiasakan sikap bekerja keras. Yang pertama yaitu selalu meyakini bahwa hasil yang diperoleh hasil dari kerja keras diri sendiri itu lebih baik daripada hasil dari pemberian orang lain. Terus Islam itu sangat memuji adanya sikap bekerja keras dan selalu menyadari bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Selanjutnya hikmah dari sikap bekerja keras yaitu yang pertama dicintai oleh Allah, yang kedua tidak mudah putus asa, dan lebih percaya diri. Untuk selanjutnya subbab 3 kreatif dan produktif. Pengertian kreatif dan produktif yaitu yang pertama kreatif. Kreatif yaitu berasal dari bahasa Inggris create yang berarti menciptakan, creation berarti penciptaan, kreatif dan berarti memiliki daya cipta. Sedangkan produktif berarti banyak menghasilkan sesuatu. Selanjutnya pentingnya memiliki sikap
kreatif dan produktif, yaitu karena zaman semakin maju, batas-batas antara satu negara dengan negara yang lain itu terasa hilang atau tidak ada. Lah, karena keadaan ini, seorang muslim itu hendaknya mampu menguasai berbagai bidang. Seorang muslim itu tidak hanya membentengi dirinya dengan keimanan saja, tetapi juga harus mampu menyeimbangkan dirinya dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memiliki sikap kreatif dan produktif. Selanjutnya, cara menumbuhkan sikap kreatif dan produktif itu yang pertama, selalu memiliki sikap selalu ingin tahu terhadap sesuatu. Terus yang kedua, terbuka terhadap hal baru. Terus selanjutnya, berani menanggung resiko. Terus memiliki semangat juang untuk sukses. Nama saya Khalifah Islami, dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Nah, untuk materi yang akan saya bahas yaitu mengenai akhlak bertetangga. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang akhlak bertetangga, yang pertama harus kita ketahui adalah pengertian dari tetangga itu sendiri. Nah, untuk arti dari tetangga, menurut pendapat yang paling masyhur, tetangga adalah sekurang-kurangnya 40 rumah dari titik rumah kita. Jadi setiap 40 rumah di segala arah itu merupakan tetangga-tetangga kita, dan harus kita hormati, harus kita saling kasihi, begitulah. Nah, lalu apa masyarakat? Masyarakat adalah kumpulan dari tetangga. Jadi pengertian masyarakat memiliki cakupan yang lebih luas, baik secara banyaknya rumah di lingkungan kita maupun secara luasnya wilayah. Nah, untuk dalil bertetangga sendiri apa? Dalil bertetangga sendiri yaitu adalah yang seperti saya akan tuliskan.
Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mazala yusini Jibrilu bil jari hatta donantu anahu sayuratuhu, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga mendapatkan harta waris. Nah, sebegitu pentingnya tetangga sehingga Rasulullah sendiri mengira bahwa tetangga itu berhak untuk mendapatkan waris, sehingga di sini posisi tetangga sangat penting. Kemudian sikap hidup bertetangga. Yang pertama adalah tidak menyakiti tetangga, bahkan memuliakannya. Jadi ketika kita saling bertetangga, kita harus saling memuliakan, harus saling dan tidak boleh menyakiti. Seperti contoh kecil yang sederhana atau yang sering dijumpai di masyarakat adalah saling memberi ketika ada yang susah dan kita bisa membantu, kita bantu, begitu. Dan yang kedua adalah bermuka berseri-seri saat bertemu. Nah, kita sebagai makhluk sosial ketika bertemu dengan tetangga kita, ya alangkah baiknya kita selalu menerapkan 3S, semboyan 3S, yaitu apa? Salam, senyum, salam, sapa. Nah, jadi hubungan kita dengan tetangga itu tidak renggang hanya karena kita tidak tersenyum. Kita selalu bersikap ramah dengan para tetangga kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah menolong saat ada kesulitan. Nah, terlepas kita sebagai manusia selalu ada di atas maupun di bawah, alangkah baiknya kita untuk saling menolong antara satu dengan yang lain, dengan tetangga-tetangga kita. Pertolongan sekecil apapun bisa jadi merupakan hal berharga yang bisa tetangga kita dapatkan, gitu. Lalu kemudian yang keempat adalah memberikan penghormatan yang istimewa. Kita sebagai tetangga harus saling menghormati. Ketika saling berkunjung, hendaklah kita memuliakan tetangga, memberi apa yang bisa kita berikan kepada tetangga, gitu. Kemudian yang keenam, menasihati dengan lemah lembut. Nah, ketika kita bercengkrama dengan yang lain, kita bersosialisasi dengan tetangga kita, tidak menutup kemungkinan selalu saja ada kurang lebihnya. Nah, di sini posisi kita harus bisa saling menasihati. Ketika kita berkesempatan untuk menasihati, kita harus menasihati dengan lemah lembut, tidak langsung menjatuhkan sapaan buruk atau apapun. Kita harus bisa menjadikan diri kita itu menasihati dengan baik, gitu. Lalu yang terakhir adalah saling berkunjung. Nah, di sini poin pentingnya bagi saya, karena kita harus kesemuanya itu kadang harus saling berkunjung, saling tahu kondisi satu sama lain, harus akrab, dan berkunjung adalah salah satu cara untuk kita mengakrabkannya, gitu. Kemudian bahasan selanjutnya, untuk tetangga ini selesai. Bahasan selanjutnya mengenai keteladanan Umar bin Khattab. Sebentar. Materi selanjutnya membahas mengenai keteladanan dari sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri merupakan sahabat Nabi yang lahir pada tahun 581 Masehi dengan ayahnya yang bernama Khattab bin Nawfal. Umar bin Khattab masuk Islam pada usia 27 tahun atau bertepatan pada tahun 608 Masehi. Ada beberapa nama yang disandang oleh Umar bin Khattab, yaitu adalah Abu Faiz. Beliau dijuluki Abu Faiz karena dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Lalu orang juga memanggil dia adalah Abu Hafaz. Abu Hafaz sendiri artinya tegas dalam pendirian. Beliau sangat tegas dalam pendiriannya. Kemudian ada yang menyebutnya dia singa gurun pasir atau Asadullah. Sebutan ini dibentuk bagi orang-orang yang pemberani, dan Umar bin Khattab merupakan sahabat Rasulullah yang berani.
Dan julukan yang paling terkenal dari sahabat Umar bin Khattab adalah Al-Faruq, yaitu adalah pembeda atau pemisah. Kenapa dijuluki seperti itu? Beliau sangat tegas dalam pemisahan antara yang batil dan yang hak, begitu menurut ceritanya. Dan selama Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, ada beberapa kontribusi untuk perkembangan agama Islam. Salah satunya adalah mengumumkan agama Islam di hadapan kaum Quraisy. Jadi bukti keberanian dari Umar bin Khattab adalah ketika dirinya hendak masuk Islam, dia langsung mengumumkannya pada Quraisy yang pada saat itu saat menentang Islam. Dengan keberaniannya dia percaya diri dan lantang. Kemudian mengajak Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, ketika ada perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, Umar bin Khattab yang menjamin keselamatan akan Nabi sendiri setelah meninggalnya paman beliau Hamzah. Kemudian adalah mendatangi tokoh-tokoh Quraisy untuk masuk Islam. Nah, dengan ketegasan Umar bin Khattab, beliau mendatangi para kaum Quraisy untuk masuk Islam dan tidak segan ataupun takut terhadap ancaman-ancaman dari kaum Quraisy. Di sini kemudian adalah mencurahkan seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada Rasulullah, seperti yang dikatakan tadi bahwa Umar bin Khattab sangat membela Rasulullah pada saat dakwah terang-terangan, bahkan sampai Rasulullah mengakhiri hayatnya. Yang terakhir, selalu mengikuti peperangan yang ada di kaum muslimin. Jadi partisipasi beliau tidak terbantahkan. Beliau sangat loyalitas terhadap Islam, dibuktikan dengan selalu mengikuti peperangan yang Islam jalankan. Nah, ada salah satu cerita menarik yang mungkin bisa kita ambil teladannya. Pada saat itu begini cerita. Pada saat itu kekuasaan Islam sedang mengalami ekonomi yang surut. Nah, pada saat itu Umar menjabat sebagai khalifah. Kemudian ada beberapa sahabat yang mengusulkan, terlepas dari ekonomi yang sulit itu ya, ada beberapa sahabat yang mengusulkan, bagaimana kalau misalnya tunjangan untuk khalifah kita naikkan. Nah, salah satu sahabat berusulkan seperti itu. Lalu setelah berbincang-bincang, mereka menyetujui. Mereka hendak menyampaikan usulan itu kepada khalifah, yaitu yang menjabat Umar bin Khattab. Nah, ketika mereka di perjalanan, ada beberapa yang ragu, mengingat bahwa takutnya nanti Umar bin Khattab marah karena pendapatnya tidak sesuai. Nah, untuk mengantisipasi itu, para sahabat menanyai dulu kepada putri dari Umar bin Khattab. Jadi untuk menanggulangi jika nantinya terjadi Umar bin Khattab marah, para sahabat menyampaikan dulu kepada putrinya, dan biar putrinya yang menyampaikan kepada sang khalifah atau Umar bin Khattab. Selesai para sahabat menyampaikan amanahnya kepada putri, kemudian putrinya beliau langsung mendatangi ayahnya dan menyampaikan apa yang menjadi pesan dari para sahabat-sahabatnya atau masukan dari sahabat-sahabatnya. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab langsung naik pitam. Karena apa? Dia beranggapan bahwa selama ini hidup Rasulullah sangat sederhana, tidak pernah neko-neko, tidak pernah bergelimang harta. Dia mencontohkan dari kasur beliau, dari rumah beliau, dari harta-harta beliau. Kasur beliau yang hanya beralaskan tikar, dan ketika musim kedinginan Rasulullah hanya melipat tikarnya yang sebagian untuk alas dan yang sebagian untuk selimut. Dan mengenai harta beliau, bahwa beliau itu di rumahnya nggak punya harta, ketika ada harta langsung disedekahkan. Mendengar jawaban itu, putri beliau langsung menghampiri para sahabatnya dan mengatakan apa yang dikatakan Umar tadi mengenai ketidaksetujuan Umar tadi. Nah, mendengar sahabat itu, para sahabat langsung maafkan. Oh iya, kita ini mencontoh Rasulullah, tidak seharusnya kita bergelimang harta, apalagi seorang pemimpin, gitulah kiranya. Apalagi yang pada saat itu kondisi ekonomi bisa dikatakan sedang jatuh-jatuhnya.
Nah, apa keteladanan? Yaitu sebagai pemimpin kita harus bisa menempatkan posisi kita semengayomi yang mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.